Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita lanjut kembali pelajaran kita membahas kitab Mukhtasar Jiddan yang merupakan syarah dari kitab Matan Al-Juruf ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan babul awamil dakhilati al-mubtada wal khabari, bab faktor-faktor yang masuk atas mubtada dan khabar. Minggu lalu kita sudah bahas kana dan saudara-saudaranya. Soal hari kita akan bahas inna dan donna dan saudara-saudaranya. Sebelum kita membahas inna dan donna, Ana ingin mengkoreksi sedikit ya. Minggu lalu ada satu contoh ini ya. Coba lihat di bab mubtada khabar. Dari bawah itu 1, 2, 3, 4 10 baris dari bawah. Wahudi pada dikafi kalamihim min babil iktifai mislu sarabi la taqikum harwa ay wal barda. Sudah dapat? Belum ya. Halaman 16. Wahudi pada dikafi kalamihim min babil iktifai mislu sarabi la taqikum harwa ay wal barda. Dah, tunggu. Tunggu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketemu? Ya. Fakhudi pada dikafi kalamihim min babil iktifai. Kan minggu lalu kita bahas tentang apa? Tentang adanya fiil atau isim yang dibuang. Ketika kita mengatakan Zaidun fiddari atau Zaidun indaka, ya. Ya. Takdirnya Zaidun kainun fiddari atau Zaidun, ingat enggak? Apa? Kainun atau sesuatu apa? Istaqarra. Zaidun istaqarra ya fiddari. Nah, di sini dia jelaskan bahwa pada dikafi kalamihi min babil iktifai. Maka dibuanglah kainun dan istaqarra fi kalamihim dalam ucapan mereka min babil iktifai, karena sudah dianggap cukup tanpa menyebutnya pun orang tahu. Ketika kita mengatakan Zaidun fiddari, itu maksudnya adalah Zaid ada di rumah. Jadi nggak perlu lagi kita tegaskan Zaidun kainun fiddari. Makanya di sini dicontohkannya apa? Contohnya mislu sarabila. Minggu lalu saya baca sarabilu, apa salah? Sarabila taqikumul harra. Ini ada di Quran ya? Surat apa ya? Surat An-Nahl. Ayat 81. Disitu dikatakan wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Sarabila artinya apa? Pakaian. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, dan dia menjadikan bagi kalian sarabila pakaian taqikumul harra yang melindungi kalian dari panas al-harra. Ketika kita mengatakan sarabila taqikumul harra, maka termasuk di dalamnya al-barda. Ya enggak? Pakaian itu melindungi kita emang cuma dari panas saja? Enggak kan? Tapi dari dingin juga kan? Tapi itu sesuatu yang harus dimaklumi. Enggak perlu lagi dikatakan sarabila taqikumul harra wal barda. Cukup dengan mengatakan al-harra saja, maka itu sudah meliputi al-barda. Makanya ini disebut dengan babul iktifa. Iktifa itu ada artinya apa? Cukup ya. Karena sudah terwakili maknanya dalam kata al-harra. Seperti itu ya.
pekan lalu ini baca salah dulu, apa salahnya? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kana dan inna dan saudaranya. Tapi sebelum itu kita review kembali. Kana ini apa ini ya? Pengaruhnya pada mubtada khabar? Tansibul isma, tansibul khabar. Kana. Oh, yang Tarfa'ul isma, tansibul khabar. Ya, merupakan isim dan menasabkan khabar atau merupakan mubtada dan menasabkan khabar. Yang asalnya Zaidun qaimun menjadi kana Zaidun qaimun. Tanpa melihat kitab, coba sebutkan saudaranya kana siapa aja? Coba. Ya kana wa amsa wa asbaha wa daha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama, terus wa ma tasarrafa minha. Ini tadi DPR minggu depan ya. Atau hafalin semua saudaranya kana, ina dan donna. Ini soalnya harus hafal ya. Baik, dibaca dulu matanya. Wa amma inna. Siapa yang mau baca? Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna Zaidan qaimun wa laita amran syakhisun wa ma asbaha dzalika wa ma'na inna wa anna litawkidi walakinna lil istidraki wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'alla litaraji wa tawaqqu'i wa amma dhanantu di terjemahin dulu. Adapun inna dan saudara-saudaranya maka ia menasabkan isim dan merosakkan khabar. Dan mereka adalah inna, anna, lakinna. Terjemahin. Inna. Inna sesungguhnya, wa anna sesungguhnya, lakinna tetapi, ka'anna seperti, laita tidak. Andai. La'alla semoga dan seperti dalam perkataan inna Zaidan qaiman, sesungguhnya Zaid berdiri, dan laita amran syakhisan, amran andai amran laita itu seandainya syakhisan, saya itu hadir ada seandainya amr hadir, wa ma asbah dzalik, dan apa-apa yang serupa dengannya. Dan makna dari inna dan anna adalah untuk taukid, penguatan, dan lakinna lil istidrak, lakinna untuk pengecualian. Iya, penolakan apa namanya? Pertentangan gitu. Pertentangan. Dan karena lit tasbih, penyerupaan. Iya. Wa laita lit tamanni, ini apa nih? Tamanni itu angan-angan. Berandai-andai. Andaian. Wala'alla litaraji, la'alla untuk pengharapan baik. Wattawakku, pengharapan baik. Sebenarnya pengharapan baik. Apa ya? Mencemaskan sesuatu yang buruk. Oh, khawatiran ya. Baik, gitu dulu ya. Di sana baca dulu matanya, syarahnya. Kalau saya mau baca. Ayat tuh tidak mau baca nih. Ya. Wa ma'in nama Allah paling bawah halaman 17. Wa amma inna wa qawatuha fa innaha tansibul isma wa huwa alladzi kana mubtada'un wa turfa'u Alladzi kana mubtada'an alladzi wa huwa kana alladzi ka wa huwa alladzi kana mubtada'an wa tarfa'u al-khabara alladzi kana marfu'an bil mubtada'i wa hiya
in wa an Inna. wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun. Baik, sampai dulu ya. Wa amma inna wa akhatuha fa innaha tasbul isma. Adapun inna dan saudara-saudaranya maka ia menasabkan isim. Wa huwa alladzi kana mubtada'an. Yang dimaksud dengan menasabkan isim di sini adalah menasabkan mubtada'nya ya. Wa tarfa'ul khabar dan merafa'kan khabar alladzi kana marfu'an bi mubtada'i. Yang ia itu dirafa'kan dengan mubtada. Wa hiya inna. Dan saudaranya inna itu adalah yang sama inna, wa anna dan anna, wa lakinna dan lakinna. Bedakan antara lakinna dengan lakin. Yang menjadi temannya inna itu lakinna. Kalau lakin itu bukan temannya inna. Dia temannya wahu, wa atau. Kalau lakin itu huruf atau. Tapi kalau lakinna itu baru temannya inna. Ya. Beda ya. Jadi yang menjadi temannya inna itu bukan yang lain. Bukan lakin, tapi lakinna. Walaita yang artinya semoga, seandainya. Wala'ala yang artinya semoga. Taqulu inna zaidan qa'imun. Engkau katakan inna zaidan qa'imun. Asalnya zaidun qa'imun. Ya begitu ada inna, maka ia menasabkan isimnya, mubtadanya. Asalnya zaidun jadi zaidan. Inna zaidan qa'imun. Merafa'kan khabar. Artinya khabarnya tetap rafa'. Inna zaidan qa'imun. Lanjut, wa yarabuhu. Wa yarabuhu. Inna harfu tawkidin wa nasbin tunsabul isma tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa zaidan ismuha mansubun bil fathati zahirati wa qa'imun khabaruha marfu'un bil dhammati zahirati wa taqulu fi amalin anna al maftuhati wa taqulu fi amali anna al maftuhata wa taqulu fi al maftuhati apa? Taqulu fi amali anna al maftuhata maftuhati balagani anna zaidan muntalikun wa yarabuhu balagha fi'lun madin wan nunu lil wiqayati wal yahu maf'ulun bihi mabniyun 'ala sukuni wa muntalikun khabaruha fi mahalli nasbin wa anna harfu tawkidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa zaidan ismuha mansubun bil fathati dhahirati wa muntalikun khabaruha marfu'un bil dhammati dhahirati wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu balagha fastaqdiru balaghani intilaqu zaidin Nah, stop dulu. Ya, jadi pertama kita bahas dulu inna dan anna karena kedua kata ini maknanya sama ya. Inna dan anna sama-sama sungguhnya. Tapi biasanya kita klasik kalau anna bahwasanya. Kenapa? Karena anna itu biasanya memang begitu. Kayak tadi balawani anna zaidan muntalikun. Telah sampai kepadaku berita bahwasanya si Zaid itu pergi. Kan nggak cocok kalau telah sampai kepadaku sesungguhnya. Biasanya kalau di kita klasik nanti bahwasanya kalau anna. Jadi bedanya kalau inna sama anna, inna itu di depan. Tapi kalau anna boleh nggak di depan? Nggak boleh. Anna itu harus di tengah. Ya, sama kayak apa? Apa yang harus di tengah? An. Kayak bedanya in sama an ya, mirip ya. In an, inna anna. Ya. Jadi anna itu nggak boleh di awal. Jadi nggak boleh tiba-tiba langsung anna zaidan qa'imun, nggak boleh. Dia harus ada kata yang mendahuluinya. Adapun inna boleh langsung inna zaidan qa'imun. Kita baca di sini wa i'rabuhu, maksudnya i'rab dari inna zaidan qa'imun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Nanti kita kalau ngerap begini ya. Jadi kita bilangnya inna harfu taukidin wa nasbin. Ini adalah huruf taukid dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara
menasabkan isim dan merupakan khabar. Ya, jadi inna ini menasabkan isim dan merupakan khabar. Wa zaidan ismuha mansubun bil fathati, dan zaidan adalah isimnya yang dinasabkan dengan fathah al-zahirati yang zahir. Wa qaimun khabaruha marfu'un bi dhammatil zahirati, dan qaimun adalah khabarnya yang dirapatkan dengan dhammah yang nampak ya. Artinya kita benar-benar bisa melihat huruf dhammahnya, harokat dhammahnya. Ya, jadi kalau inna, contohnya inna zaidan qaimun. Coba antum bikin contoh lagi. Inna Innallaha ghafurur rahim. Ya, misalkan innallaha ghafurur rahimun ya. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Asalnya apa? Asalnya Allahu ghafurun. Karena dia menasabkan mubtada maka innallaha ghafurun. Contoh lagi. Innad dina indallah. Tapi itu enggak kelihatan. Enggak. Kompleks bahasanya. Coba inna apa? Nggak mesti dari ayat atau hadis. Bikin sendiri nggak masalah. Coba inna apa? Coba Rahmat, inna apa? Inna kita. Yang gampang-gampang aja. Innal muslim. Ayo kalau muslim. Muna apa muslimina? Innal muslimina. Innal muslimina. Qaimuna. Iya, sama. Innal muslimina qaimuna. Sesungguhnya orang muslim itu berdiri. Jadi kenapa muslimina? Karena jamak mudzakkar salim nasabnya itu dengan ya, bukan wow. Kemudian qaimuna enggak qaimina. Karena dia Rupanya pakai waw. Baik, sekarang Anda. Wa taqulu mantap. Fi amali anna al-maftuhati, dan kau katakan pada amal anna yang difathahkan, maksudnya kan kalau inna hamzahnya kasroh, kalau anna hamzahnya kan fathah. Ya, itu maksudnya al-maftuhata, maksudnya bukan inna tapi anna. Balaghani anna Zaidan muntalikun. Apa artinya? Balaghani telah sampai kepadaku. Maksudnya apa? Berita ya. Anna Zaidan muntalikun, bahwasanya Zaid itu muntalikun itu apa? Bertolak, pergi ya. Berarti bertolak itu dari bahasa Arab ya. Wa irabuhu balagha fi'lun madi, dan i'rabnya balagha adalah fi'il madi, wa nunu lil wiqayati, dan nunnya itu untuk wiqayah. Apa itu wiqayah? Apa itu wiqayah? Waqayati wiqayatan. Kata takwa itu dari kata ini. Apa itu wiqayah? Penjagaan. Kenapa dibilang nun wiqayah? Kenapa? Kalau balagha nempel sama isim dhamir yang lain bisa langsung nempel. Misalkan balaghahu, balaghahuma, balaghahum, balaghaha, balaghahuma, balaghahunna, balaghaka, balaghakuma, balaghakum, balaghaki, balaghakuma, balaghakunna. Harusnya kan balaghi ya. Iya enggak? Karena isim dhamir an itu ya kan? Iya. Tapi dia bukan isim. Jadi untuk membedakan fi'il dengan isim ditambahkan nun wiqayah, penjagaan. Sehingga dibacanya balaghani, enggak balaghi gitu. Itu kenapa disebut dengan nun wiqayah, penjagaan dari menyerupai isim. Karena kalau untuk yang lain enggak perlu tambah apa-apa, normal balaghana. Tapi begitu dhamirnya anak, enggak bisa balaghi, tapi ada nun wiqayah yang balaghani. Baik itu. Wal ya'u maf'ulun bihi, dan yang ini maf'ul bihi. Ini contoh jumlah fi'liyah yang maf'ul bihi di depan, ya enggak? Fa'ilnya mana? Belum ada kan? Iya. Balaghani. Ya. Wal ya'u maf'ulun bihi, dan yang ini maf'ul bihi mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin, dimabnikan atas sukun dalam kedudukan nasab. Wa anna harfu tawkidin wa nasbin tasibul ismu wa tarfa'ul khabar, dan anna adalah huruf tawkid dan huruf nasab
menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa zaidan ismuha mansubun bil fathatil zahirati. Dan zaidan adalah isimnya inna anna zaid anna ya. Dan zaidan isimnya anna dinasabkan dengan fathah yang zahir. Wa muntalikun khobaruha marfu'un bil dhammatil zahirati. Dan muntalikun menjadi khobarnya anna dirafa'kan dengan dhamma yang nampak. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdarin fa'ilu balagha. Dan anna dan apa yang masuk di atasnya di dalam takwil masdar menjadi fa'ilnya balagha. Paham enggak maksudnya? Jadi anna zaidan muntalikun satu paket menjadi fa'ilnya balagha. Paham? Jadi fa'ilnya dalam bentuk jumlah. Di sini dikatakan kita wili masdar. Di dalam takwil masdar. Ya, takwilnya apa? Takwilnya di sini sebutkan apa? Wa takdiru balaghani intilaku zaidin. Nah, ini takdirnya. Balaghani intilaku zaidin. Telah sampai kepadaku intilaku zaidin, kepergian si Zaid. Paham ya? Jadi ketika kita mengatakan balaghani anna zaidan muntalikun, takdirnya adalah balaghani intilaku zaidin. Baik, pada pertanyaan untuk inna dan anna. Untuk inna dan anna ada pertanyaan? Saya sekarang aku bikin contoh anna. Bikin contoh anna ini harus diingat, harus didahului depannya apa? Coba. Paling gampang pakai apa? Pakai i'lam. Tahuilah. Ya. Misalkan i'lam annallaha ghafurun. Ya. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Coba antum bikin sendiri, jangan pakai i'lam. Pakai iklan. Ada iklan lagi ya. Enggak boleh, depannya apa? Iklan. Ini Pak Lam Ustaz. Fahim tu anna lugata. Boleh. Iya. Fahim tuh, lanjutin. Anna lugata fahim. Anna lugata apa? Bahasanya itu. Bahasa Arab. Bahasa Arab lugata. Fahim tuh anna lugata Arabiyyati. Ayo. Kalau al-lugata al-arabiyyati apa al-arabiyyata al-arabiyyatu? Al-lugata. Nama itu anna Coba durusul lugha gimana judulnya? Durusul lughatil arabi. Ya, jadi naat ya. Iya. Kalau ada ya nisbah itu pasti jadi sifat. Ya nisbah ya. Arabi itu kan ya nisbah, penisbatan kepada bangsa. Jadi naat berarti fahim tu annal lughatal arabiyyata sahlun. Sahlun atau sahlatun? Sahlatun. Kenapa? Lughah itu muannas pada tahun ya. Baik. Ada lagi Mas siapa? Sami itu annal Qur'ana al-Karimu. Ya. Sami itu annal Qur'ana Karimun. Ya, sami itu annal Qur'ana Karimun. Aku mendengar bahwasanya Quran itu mulia. Lanjutkan ya, lanjut ayat top. Watakulu fi amali lakina qamal qawmu lakina amran jalisun wa ya'rabuhu qamal qawmu fi'lun wa fa'ilun walakinna harfu istidraki wa nasbin harfu istidrakin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa amran ismuha mansubun bil fathati dhahirati wa jalisan khabaruha marfu'un bil dhammati dhahirati wa taqulu fi 'amalika anna ya. Dan kau katakan pada amalnya lakinna qamal qaumu lakinna amran jalisun apa artinya? Qamal qaumu
seluruh orang berdiri dan seluruh kaum muslim. Tetapi Lakin Amr jalisun, akan tetapi si Amr duduk, dia anti mainstream ya. Wa irabuhu qamal qawmu fi'lun wa fa'ilun, dan i'rabnya qamal qawmu adalah fi'il dan fa'il. Walakinna harfu istidrakin wa nasbin. Nah ini ingetin kalau i'rab lakinna. Lakinna harfu istidrakin wa nasbin. Tansibul, apa istidrak artinya? Pertentangan ya. Jadi dia mempertentangkan konten dari kalimat pertama dengan kalimat kedua. Jadi biasanya kalau yang kalimat pertama duduk, ya berarti kalimat keduanya berdiri. Kalimat pertamanya jujur, berarti kalimat keduanya bohong. Jadi dia selalu mempertentangkan kandungan dari kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Itulah kenapa dinamakan istidrak. Dan sibul ismu al khabara, menetapkan isi merupakan khabar. Karena asalnya apa? Lakin amrun jalisun, asalnya apa? Amrun jalisun, ya. Wa amrun ismuha mansubun bil fathati, dan amrun menjadi isimnya lakinna. Mansubun bil fathati az-zahirati, yang zahir. Wa jalisun khabaruha marfu'un bil dhammati az-zahirati, dan jalisun menjadi khabarnya yang dirafa'kan dengan dhamma yang nampak. Coba antum bikin. Lakinna. Bisa pakai depannya pakai inna boleh. Sekarang inna apa gimana, lakinna gimana. Coba bikin. Nah ya, sudah bikin. Inna Zaidun Inna Zaidan jamilun walakin hamidun. Nggak usah pakai o-nya, langsung aja lakinna. Lakinna hamidun. Hobi. Hah? Lakinna apa tadi? Lakinna hamidun. Salah. Lakinna hamidan qabihun. Inna Zaidan jamilun lakinna hamidan qabihun. Sesungguhnya Zaid itu ganteng, akan tetapi si Hamid enggak ganteng. Yang jelek tadi malah. Coba lagi. Ja'at talibu lakinna Zaidun lakinna Zaidan apa kalau gak datang Goibun ya. Ja'at tullabu ya kalau mau. Ja'at tullabu lakinna Zaidan Goibun. Datang banyak siswa, semua siswa, akan tetapi si Zaid gak masuk, malah gak ada. Ada lagi mau nambahin? Apa yang mau nambahin Beb? Inna nggak mesti pakai inna sih. Itu paling gampang. Fatimata. Inna Fatimata zakiyatun. Lakinna Hindan. Lakinna Hindan lawan zakiyah. Apa? Enggak cerdas tuh. Safihatun. Lakinna Hindan safihatun. Ya. Himarun. Gak cerdas itu himarun. Bodoh kan? Lawannya Zaki kan bodoh kan? Safihatun. Baik, lanjut. Wataqulu fi amali ka'anna Zaidan asadun wa yaqrabuhu ka'anna harfu tasbihin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa Zaidan ismuha mansubun bil fathati dhahirati wa asadun khabaruha marfu'un bil dhammati dhahirati. Baik. Dan kau katakan pada amalnya lakinna Ka'anna Zaidan asadun. Apa artinya? Seakan-akan Zaid itu singa ya. Wa yurabu ka'anna harfu tasbih wa nasbin, dan i'rabnya karena adalah huruf tasbih, huruf penyerupaan dan huruf nasab. Tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Wa Zaidan ismuha mansubun bil fathil dhahirati wa asadun khabaruha marfu'un bi dhammatil dhahirati. Ini cukup jelas ya. Langsung aja untuk bikin contoh. Karena coba bikin contoh.
seakan-akan jadi memang ini biasanya memang majas ya, menyerupakan manusia dengan sifat-sifat hewan atau dengan benda mati. Karena amron koma seperti bulan itu. Jelek dong. Kalau mau badrun. Karena kalau kita bilang komar itu bulannya. Oh, Yang bopeng-bopeng itu bukan pujian, tapi celaan kalau bilang komar. Kalau memuji orang, pakainya badrun. oh betul. Ya, badrun. Karena terserah tuh mau ngedek mau memuji. Memuji aja kan? Memuji. Umar. Karena Zaidan badrun. Ya, karena Umar, karena Amran badrun. Ada lagi, coba. Kalau penyerupaan seperti ini, karena lumudar bisa abuka. Bisa karena. Bisa juga sih. Mirip mungkin ya. Mirip. Seakan-akan guru itu Mirip banget. ayahmu bisa. Gimana ya? Gurunya masih banyak. Kalau diserupakan sifat mungkin bisa nggak? Dari Gimana? Ka'anna Fatimata Jamilatun. Jamilatun. Berarti jelek. Jadi seakan-akan cantik. Padahal Enggak, kita bandingin pakai bahasa Indonesia dulu. Memang kalimat kayak gitu diterima dengan logika bahasa kita. Enggak. Kayaknya enggak ada ya. Seakan-akan Fatimah itu cantik. Kirain Fatimah cantik. Iya. Beda, beda kalimatnya beda. Kayaknya nggak bisa. Berarti nggak bisa. Baik, lanjut aja. Watakulu وتقول في عمل ليت عمرا شاخص ويعربه ليت حرف تمني ونسب تنصب الاسم وترفع الخبر وعمرا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وشاخص خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. baik, laita amron syakhisun ya. Seandainya Amr itu ada ya. Asalnya apa? Amrun syakhisun. Nah, laita ini ditamani ya untuk pengandai-andaian. Ya. Kita udah sempat menyinggung laita waktu kita bahas apa? Bahas amil jawazim ya. Ingat Kak? Huruf nasab. Amil nasab. Laita limalan fatazawwaja. Tandanya. Ingat dah. Andai punya uang. Andai aku punya uang, andai aku punya harta, fatazawwaja. Maka saya akan Menikah. Kalau nggak punya uang nggak nikah. Laita amral syahrisun. Seandainya Amar itu hadir. Baik, lanjut. Enggak, bikin dulu langsung. Laita apa? Laita syababa a'idun. Ya. Laita syababa a'idun. Aidun. Tapi ini nggak boleh. Ini pengandaian yang nggak boleh. Apa itu nantinya? Artinya adalah coba gue muda lagi. Iya. Laita syababa itu. Seandainya masa muda itu kembali. Ya. Tapi nggak mungkin kembali. Coba laita apa lagi? Laita Fatimata Zaujati. Seandainya Fatimah istriku. Nah, itu contoh. Coba apa lagi? Lain apa lagi? Seandainya Nah, gue udah tahu duluan. Gimana sih? Nggak jadi. Laital matoro nazilun. Oh iya. Boleh nggak? Laital mador. Seandainya hujan itu turun. Baik, lanjut. Watakulu. وتقول في عمل لعل الحبيب قادم ويعربه لعل حرف ترج Saroji. لعل حرف ترج ونسب تنصب الاسم. Oh, kagak dayanya ya? Ada jin kalau nggak dayanya. Rajin. لعل حرف ترج ونسب تنصب الاسم وترفع الخبر والحبيب اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وقادم خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة. La'ala ini
Ada yang ditaraji, ada yang tawafu ya, nanti dijelasin dulu. La'allal habiba qadimun. Apa artinya? Seandainya semoga kasih pun. Nggak ada punya juga kali. Semoga sang kekasih datang. Insya Allah ini. Wih, sang kekasih datang. Kalau antum tinggal ditambahin tamar putus tuh pasti. La'allal habibata qadimatun. Wih, kok dia. Mana Bendi ini? Bahagia banget pasti. Ya. Semoga Fatimah itu kekasih itu datang. Coba anda bikin. La'alla. Semoga. Doanya untuk sendiri aja. Ya. Doanya untuk sendiri aja. Semoga apa? Misalkan semoga Zaid itu pintar. Boleh aja kan? Doain orang gimana? Semoga Zaid itu pintar. La'alla Zaidan mahirun. La'alla Zaidan mahirun. Coba lagi yang lain. La'alla Zaidan qawiyun. La'alla Zaidan qawiyun ya. Atau kalau kita mau doain teman kita juga boleh. La'allaka kenapa? Ya la'allaka bifir, semoga kau baik-baik aja. La'allaka apa misalkan? La'allaka jamilun nasyitun karimun. Semoga engkau La'allaka alimun. La'allaka alimun ya. Alimun. Boleh, seperti itu. Baik. Wa mana? Yang sok aja. Wa mana inna wa anna litauqidi. Ayu ay tauqidun nisbati. tauqidin nisbati. Tauqidin nisbati. Ani qiyama Zaidin matalan fi qawlika in Zaidan qa'imun. Inna Zaidan qa'imun. Fayartafi'ul kadhiba wa ihtimalul majazi. Itu ya. Wa mana inna wa anna li tauhidi. Dan mana inna dan anna adalah untuk tauhid ya, untuk penguat ya. Ayat tauhid nisbati. Artinya mentauhidkan nisbat. Ini yang aku maksudkan qiyam Zaidin. Misalkan kita ingin menjelaskan bahwa Zaid itu berdiri. Masalah fi qaulika inna Zaidan qa'imun. Kalau kita bilang Zaidun qa'imun aja, maka ada kemungkinan itu cuma kemungkinannya bisa jadi kita bohong. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Mungkin selama ini Zaid dikenal lumpuh ya. Terus tiba-tiba kita ngomong Zaidun qa'imun. Kan orang nggak percaya. Nah, ketika dia nggak percaya masa sih? Baru kita katakan inna Zaidan qa'imun. Karena kalau udah kita katakan inna Zaidan qa'imun, fayartafi'ul kadhiba wa ihtimal al-majazi, maka hilanglah al-kadhiba, kedustaan, wa ihtimal al-majazi, atau kemungkinan majaz. Artinya yang berdiri bukan si Zaid, kucingnya atau apanya gitu. Ketika udah bilang inna, maka jelas bahwa yang berdiri itu memang si Zaid. Inna Zaidan qa'imun. Jadi ibaratnya kalau kita ngobrol sama teman kita, kalau ngomong biasa, si Zaid udah pergi tuh. Masa sih? Iya benar, dia udah pergi. Nah itu pakai inna. Enggak percaya juga, pakai Allah baru. Wahtimalul majazi inna Zaidan Walakinna lil istidraki wa huwa ta'qibul kalami biraf'in ma ya biraf'in kan jadi mudhaf dia. Biraf'i ma yatawahamu tubutuhu au nafiyu. Walakinna lil istidraki, dan lakinna itu untuk pertentangan, wa huwa ta'qibul kalami, dan itu mengiringi pembicaraan, biraf'i dengan mengangkat ma yatawahamu, apa yang mungkin subutu au nafiyu, apa yang mungkin menetapkannya atau menafikannya. Maksudnya apa?
Paham nggak maksudnya? Jadi dia mengiringi kalimat pertama dengan pernyataan yang akan mengangkat kemungkinan dari subutnya tetapnya sifat dari kalimat yang pertama atau malah pertentangan dari kalimat yang pertama. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ja'at tulabu lakinna amran. Tadi apa ja'at? Goibun misalkan. Goibun. Maka kita mengiringi kalimat yang pertama, ja'at tulabu, kan informasi bahwa seluruh siswa masuk. Ketika ada lakinna maka ada penafiannya. Ada yang dinafikan. Dari semua siswa itu ada si Zaid ya. Si Zaid yang goib. Jadi ini maksudnya mengiringi kalimat dengan kemungkinan yang menetapkannya atau yang meniadakannya. Baik, waka'anna litasbihi wa huwa musyarakatu amrin li amrin wa huwa musyarakatu amrin li amrin bi makna bainahuma. Bi makna bainahuma. Dan ka'anna litasbih, apa tasbih? Penyerupaan. Wa huwa musyarakatu amrin li amrin, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu fi maknan, dalam suatu makna bainahuma yang ada di antaranya. Ini sudah cukup jelas ya kalau kalian. Walaita li bahwa talabu mala tama fihi au ma fihi asar usrun. Walaita li tamani, dan itu untuk pengandaian, wa huwa talabu mala tama fihi, yaitu menuntut atau mengharap sesuatu yang tidak mungkin, au ma fihi usrun, atau yang mungkin sih mungkin tapi sulit. Seperti itu. Jadi kalau laita itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau kalaupun ini terjadi kemungkinannya sangat sulit. Misalkan ya ada seorang gadis kampung bernama Fatimah. Kemudian ada seorang pemuda pemalas, nggak punya kerjaan, nggak paham ilmu agama, terus dia berandai-andai bahwa Fatimah itu jadi istrinya. Maka ini cocok pakainya laita. Laita Fatimah zaujati. Nah ini cocoknya laita. Kenapa? Karena secara teori kemungkinannya kecil. Susah atau kalaupun bisa sulit gitu. Sedangkan di pemuda yang kampungnya itu ada seorang pemuda yang penghasilannya banyak, orangnya soleh, hafal Quran gitu, ganteng. Itu laita namanya. Jadi berat saingannya. Nah itu laita. Ya, kasihan banget laita nih. Tapi kalau ada kemungkinan yang pakainya la'ala. Gitu. Lanjut, wala'ala. Wa la'alla litaraji wa tawakkuhi. Wa taraji talabul amri al-mahbubi. Nahu la'alla talabul amri al-mahbub. Benar al-mahbubi. Al-mahbubi. Nahu la'alla al-habiba qadimun. Wa tawakkuhi al-isfaqu ayul khawfu minal makruhi. Nahu la'alla zaidan halikun. Wa la'alla litaraji wa tawakkuhi. Dan la'alla itu untuk taraji itu harapan baik, wa tawakkuhi kecemasan ya. Fa taraji talabul amril mahbubi. Maka taraji adalah meminta atau mengharapkan sesuatu yang dicintai. Contohnya la'al habibah qadimun, ya, semoga sang kekasih itu ada. Wa tawakku al-isfaku, dan tawakku itu artinya apa? Al-isfaku, kekhawatiran, ai al-khawfu, atau ketakutan, minal makruhi, dari sesuatu yang dibenci. Contohnya la'al zaidan halikun. Ngartinya gimana? Bukan semoga ya. Gimana cocoknya? Kalau la'alla al-habibah qadim kan semoga sang kekasih datang. Tapi kalau la'alla zaidan halikun kan nggak mungkin kita bilang semoga Zaid celaka, kecuali ngomong ini musuhnya. Tapi kalau yang ngomong orang tuanya, ini semana sih si Zaid kagak pulang rumah sih, mudah-mudahan. Nah, makanya ngomong la'alla zaidan halikun. Jangan-jangan si Zaid celaka nih,
Ya, Tong. gitu ya. La'alla Zaidan halikun. Jadi artinya jangan-jangan. Karena dia bentuknya kekhawatiran. Tapi kalau musuhnya bisa aja doa. Jadi ini taroji musuhnya. Allah Zaidan halikun. Aku kamaji dulu. Buku politik nih. Saya pada pertanyaan. Minal makrumnya tadi. Dari sesuatu yang dibenci. Dari sesuatu yang dibenci. Takut dari sesuatu yang dibenci, berarti kan Kalau khawatir. kata-kata la'allal mudarrisa maridun susah jadinya antara Pasti kalau dia orang yang baik-baik, Ini. jangan-jangan kan guru nggak datang nih, kemana nih? Jangan-jangan Doa. kan mimiknya kelihatan, Kalau sambil senyum lah Allah juga bisa itu. Nah itu baru doa. Wah semoga si gurunya sakit. Tapi kalau nada bicara datar sedih, ya berarti dia tawakku. Jadi memang beda kalau dia tawakku. Dari sisi kalimat sama. La'allal mudarrisa maridun, sama-sama la'allal mudarrisa maridun. Cuma yang membedakan mana? Cara dia menyampaikannya, ekspresinya. Kalau dia gembira, wah itu berarti taroji itu. Kalau dia sedih, pasti itu taroji. Baik, sekarang lanjut Donna, baca dulu matanya. Ganti orang nanti ya. Kita baca matanya. Muhammadun tu akhwatuha. Wa amma donantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa ya donantu wa hasibtu wa khiltu wa ja'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhassu wa ja'altu wa sami'tu taqulu donantu zaidan muntalikon wa khiltu amron safison wa ma asbaha dalika. Amin. Dan adapun donantu dan saudara-saudaranya sesungguhnya menasabkan mubtada atau isim dan khobar, jadi kedua-duanya. Ala annahuma atas keduanya. Maf'ulani laha kedua maf'ulnya. Bukan, ala maf'ulani laha. Keduanya menjadi maf'ul baginya. Keduanya menjadi maf'ul baginya. Wahia donantu dan dia donantu. Apa arti donantu? Saya berpikir, saya mengira. Zon apa? Suzon. Nanti suzon nih. Apa ada zon? Menyangka. Wa hasib itu mengira, wakil itu membayangkan. Ya, dari kata khayal ya. Khayal itu ya khayal dari bahasa Arab ya. Ja'am itu menduga. Khayal. Wa ro'a itu melihat. Wa alim itu mengetahui. Wajad itu mendapati. Wa ittaqat itu menjadikan. Mengambil. Wa ja'al itu menjadikan. Wa sami itu mendengar. Contohnya? Wa taqulu donantu zaidan muntalikon. Saya mengira Zaid itu Muntalikon. Pergi. Wa khiltu amron safison. Wah itu Dan saya membayangkan Amr itu hadir. Wah itu ahlan. wa khalfilan. Ya beda-beda bang. Ada yang amal, ada yang hilang. Sama aja. Amron safison. Kalau di kitab sih hilal ya. Wa ma asbaha dalika dan Kalau zon ada saudara-saudaranya, dia itu menasabkan kedua-duanya. Jadi kita gampang, nggak usah mikirin mana yang dirofakkan menasabkan, tapi nasab kedua-duanya. Misalkan asalnya Zaidun, Talibun. Ketika ada zon ada saudara-saudaranya menjadi Zonantu Zaidan. Zonantu berubah jadi Zaidan Taliban, ya. Jadi kedua-duanya menjadi maf'ulnya. Ini disebut dengan maf'ulul awal, al-maf'ulul awal, maf'ul yang pertama, yang kedua disebut dengan
al-maf'ul tsani. Jadi kalau kita ngerok donantu fi'il dan fa'ilnya, Zaidan bukan maf'ul bih, tapi al-maf'ulul awal, taliban al-maf'ul tsani. Dan ini nggak mesti donantu ya. Bisa aja donna, siapa yang menyangka? Hamid ya. Donna Hamidun Zaidan taliban. Oh ya. Jadi nggak mesti donantu. Boleh juga donna Hamidun Zaidan taliban. Si Hamid mengira bahwa si Zaid itu mahasiswa. Ngiranya, padahal si Hamid itu misalkan bekerja. Kayak Khalil sama Fazi kan. Donantu ya. Al-Falila taliban. Padahal nggak kerja. Ini taliban. Ini taliban. Ini Ya. Jadi dia menasabkan kedua-duanya. Nah, temannya donantu apa aja? Donantu, kemudian hasibtu. Coba hasibtu contohnya apa? Hasibtu. Bikin diri aja. Aku mengira apa? Kamu itu mengira dia. Iya sama. Hasibtu Hamidan Jamilan. Jangan dong begitu. Hasibtu Hamidan Jamilan. Ya. Aku kira si Hamid ganteng. Berarti nggak ganteng ya. Hasibtu habis itu yang ketiga. Donantu wa hasibtu wakhiltu ya. Itu apa? Sama membayangkan juga, menghayalkan. Hiltu apa? Contohnya, misalkan hiltu. Taliban. Kenapa taliban? Fahiman. Gimana mas? Hiltu taliban. Fahiman. Apa? Aliman. Fahiman. Benar atau salah? Coba. Benar atau salah? Ini jumlahnya belum mufid. Ada yang kurang ya. Kenapa? Kurang alif lam. Iya. Karena kalau begini, saya mengira siswa yang paham itu belum ada tulisannya. Kalau mau jadi mufid gimana caranya? Ini kita tambahin alif lam. Itu taliban. Jadi kaidah jumlah ismiyahnya jangan dilupakan. Kan ini mubtada ya? Iya. Mubtada wajib ma'rifat kan? Kalau antum buang alif lamnya enggak ma'rifat. Paham? Jadi harus hiltu at-taliba fahiman. Kalau hiltu taliban fahiman boleh? Enggak boleh, enggak mufid. Karena kalau gitu artinya gimana? Aku mengira siswa yang paham itu kenapa? Gitu. Jelas ya? Zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Sama ya, za'amtu juga ya. Mengira atau menyangka juga. Karena ini fil ini artinya nggak jauh-jauh dari sangkaan-sangkaan. Ya. Za'amtu apa contohnya? Zamtu tabiba waniyun. Za'amtu tabiba ghaniyan ya. Aku sangka dokter itu kaya. Padahal Kaya beneran. Padahal kaya banget. Donantu wasitu akhiltu wazamtu apa apa? Ro'aitu ya? Ro'aitu. Roitul. Nah, kalau ro'aitu ini macam-macam bisa nih. Saya melihat si Zaid tersenyum boleh. Ro'aitu Zaidan tabas sama. Loh, tabas sama apaan? Senyum ya. Tabas. Harus pakai isim fa'ilnya ya, karena itu kan manusia. Nggak boleh pakai masdarnya, karena kegiatan. Harus isim fa'il. Berarti ro'aitu Zaidan mutabassiman. Ro'aitu Zaidan mutabassiman. Kemudian misalkan aku melihat si Aisyah menangis. Ro'aitu Aisyata. Ro'aitu Aisyata bakiyatan.
Zonantu wa hasitu wa khiltu wa zamtu wa ra'aitu wa alimtu, ya. Alimtu. Coba contohnya apa alimtu? Alim. Saya mengetahui. Saya mengetahui. Zaid mencuri. Hah? Susah, mesti contohnya. Contohnya bagus-bagus saja. Zaid ngapain? Zaid sholat malam. Jangan. Yang normal-normal aja. Mahiron. Ya udah kita jadi. Alim tu Zaidan mahiron. Saya tahu si Zaid itu mahir, pintar. Zamtu wa itu alim tu wa wajadtu. Wajadtu. Wajad itu apa artinya? Mendapati. Mendapati ya. Contohnya apa? Wajadtu Fatimata Naman. Naimatan. Aku mendapati si Fatimah Lagi tidur. Fatimah istrinya nggak apa-apa. Istrinya. Anak. Oh anak, oh iya. Diaman. Anak. Wali itu wajah tu atau tu jaal tu ittakhas tu apa? Jadi ketularan ini mengadani baru. Menjadikan. Mengambil. Misalkan mengambil ini sebagai apa? Ittakhas tu Zaidan mudarrisan. Ya. Saya mengambil Zaid sebagai guru. Ya Bu. Ittakhas tu Fatimata habibatan. Seneng banget sih kalau dia ngomong tadi gua mantap aja. Ketularan Habib Ustaz. Karena ada aturannya ya. Istatu Ibrahim Al-Khalilah dan aku jadikan Ibrahim sebagai kekasih. Jangan tuh. Jangan. Aku menjadikan. Contohnya apa? Ja'altul hadida khotaman. Ja'altul hadida khotaman. Aku menjadikan besi Cincin. Sebagai cincin. menjadi cincin. Itu. Wasami itu ya. Terakhir ya. Sami itu. Sami itu Rasulullah SAW biasanya aku kayak gitu. Saya ada pertanyaan di saudaranya Zona. Tapi nggak semua temennya Zona ini wajib punya dua maf'ul. Ya, nggak semua wajib punya dua maf'ul. Ketika dikatakan dia punya dua maf'ul, bukan berarti dia harus selalu punya dua maf'ul. Terkadang kita menemukan kata-kata ini tidak memiliki dua maf'ul. Misalkan kita cuma pengen bilang aku melihat Zaid, maka cukup kita katakan wah itu Zaidan aja. Nggak ada keharusan harus ada maf'ul keduanya. Paham ya? Jadi dua maf'ul ini bukan keharusan, tapi bisa kita gunakan untuk membuat kalimat yang ada dua keterangan di belakangnya. Seperti itu jelas ya. Jadi nggak wajib bahwa semua fi'il dan temannya zona ini harus ada maf'ulnya harus ada dua. Nggak mesti. Kita baca salahnya. Sama baca. Baca deh. Paramat deh, baca. Wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibu mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanantu Zaidan qa'iman wa qawluhu dhanantu fi'lun wa fa'ilun wa Zaidan maf'ulun awwalun mansubun bil fathati dhahirati wa qa'iman maf'ulun tsani mansubun bil fathati dhahirati. Baik. Wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahu maf'ulan ilaha wa hiya dhanantu. Dan adapun dhanantu dan saudara-saudaranya maka yaitu menasabkan mubtada dan khabar karena ia menjadi maf'ul baginya. Dan saudaranya dhanantu, yang pertama dhanantu ya. Nahu dhanantu Zaidan qaiman. Contohnya dhanantu Zaidan qaiman. Aku sangka Zaid itu berdiri. Wa i'rabuhu dhanantu fi'lun wa fa'ilun. Dan i'rabnya dhanantu fi'il dan fa'il, jelas ya. Wa Zaidan maf'ulun awalun. Jadi kalau kita i'rabnya begini ya.
Zaidan maf'ulun awalun mansubun ya bil fathatil zahirati. Wa qa'iman maf'ulun sanin mansubun bil fathatil zahirati. Lanjut, wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhastu wa ja'altu wa sami'tu taqulu zanantu Zaidan munqaliqan wa i'rabuhu kama taqaddama wa khiltu al-hilala laihan wa ma ashbaha ذلك يعني أن ما أشبه المثالين من بقية الأمثلة. Ini udah pasti majhul nih. Majhul. Yuqasu على هذين المثالين نحو زعمت بكرا صديقا وحسبت الحبيب قائما ورأيت الصديق الصدق منجيا وعلمت الجود محبوبا ووجدت العلم نافعا واتخذت بكرا صديقا وجعلت الطين إبريقا وإعرابه كما تقدم والمثال ومثل سمع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسمعت فعل وفاعل والنبي مفعول أول ويقول فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا والجملة في محل نصب مفعول ثاني والراجح أن سمع في نحو هذا المثال تتعدى للمفعول واحد. تتعدي لمفعول واحد والجملة التي بعدها حال والله سبحانه وتعالى أعلم. Ada yang juga ya. Wahasibtu dan aku sangka, wakiltu aku hayal, aku bayangkan, wazamtu aku sangka juga, wa'aitu aku lihat, wa'alimtu aku ketahui, wajadtu aku dapati, watakhaltu aku ambil, waja'altu aku jadikan, wasamitu aku dengar, taqulu donantu Zaidan muntaliqan. Kau katakan donantu Zaidan muntaliqan, aku sangka Zaid itu pergi. Wa yurabu kama taqaddama, artinya i'rabnya sama. Donantu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul awal, maf'ulun awalun, muntaliqan maf'ulun tsani. Wa khiltu hilala laihan, dan aku sangka hilal itu terbit ya. Wa masbadzalika, dan yang sebagainya. Yani anna masbahal misalah ini, yakni yang menyerupai dua contoh ini, contoh donantu Zaidan muntaliqan dan khiltu hilala laihan, min baqiyatil amsilati, dari sisa-sisa contoh, yuqasu ala hadzal misal ini, dikiaskan dengan dua contoh ini. Maksudnya hasibtu, khiltu, zamtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, istaghfartu, jalatu, samitu, itu i'rabnya dikiaskan, disamakan dengan donantu Zaidan muntaliqan, di mana donantu ini fi'il fa'il, Zaidan maf'ul awal, muntaliqan maf'ul tsani. Khiltu dilalaikan, khiltu fi'il fa'il, al-hilala maf'ul awal, laihan maf'ul tsani. Nah, ini contohnya lengkap nih. Nahwu za'amtu bakran shadiqan. Contohnya aku mengira Bakar itu shadiqan. Apa? Jujur ya. Wa hasibtu al-habiba qadiman, dan aku sangka kasih datang. Wa ra'aitu sidqa munjian, dan aku menganggap ya, aku melihat, aku berpendapat ya, aku
berpendapat bahwasanya as-sidqu munjian. Jujur itu selamat. Ini slogan KPK bagus ini. As-sidqu munjian. Jujur itu selamat. Wa alimtul juda mahbuban, dan aku tahu bahwa jud itu pemurah, mudah memberi orang itu dermawan. Dan aku ketahui kedermawanan itu mahbuban, disukai, dicintai. Bahwa jatuh ilmu nafi, dan aku mendapati ilmu itu bermanfaat. Wa takhatu bakran sadiqan. Apa artinya? Aku mengambil si Bakar sebagai teman. Maksudnya aku menjadikan Bakar sebagai teman. Wa ja'altu tina ibriqan, dan aku jadikan tin itu tanah liat ya. Ibriqan itu kendi ya. Aku jadikan tanah liat itu kendi. Bagaimana tadi? Wa yurabu kama taqaddama. Artinya itu semua hasib tu zamtu fil fa'il bakran sadiqan maqam persani. Ya, al-habib qadiman maqam persani. Semuanya sama i'rabnya. Wa misal sami'a, nah ini sami'a ada pengecualian ya. Ada komentar dari Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah taala. Wa misal sami'a sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan contoh sami'a sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fasami tu fi'lun wa fa'ilun. Maka sami itu adalah fi'il dan fa'il. Wa nabiyyu maf'ulun awal. Nabi itu maf'ul awal. Mana maf'ul keduanya? Jumlah dari yaqulunya, jumlah dari yaqulunya ya. Wa yaqulu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan. Dan yaqulu fi'il mudhari dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang jawaz. Wal jumlatu fi mahalli nasbin maf'ulun sani, dan jumlah dari fi'il yaqulu dan fa'ilnya menjadi maf'ul sani. Akan tetapi lihat komentar dari Syekh Muhammad warrajih, dan yang kuat maksudnya apa? Dan pendapat yang kuat anna sami'a fi nahwi hadza misali tata'addi li maf'ulin wahidin. Yang kuat bahwasanya sami'a di dalam contoh yang ini, dalam contoh sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tata'addi ya fil muta'addi li maf'ulin wahidin, untuk maf'ul yang satu aja. Jadi sami itu Nabiya, an-nabiyanya maf'ulun bih, bukan maf'ul awal, karena enggak ada maf'ul saninnya. Yang kuat yaqul itu bukan maf'ul sani, tapi apa di sini? Wal jumlatul lati ba'daha halun. Dan jumlah yang ada setelahnya adalah hal. Apa itu hal? Keterangan kondisi. Karena ketika kita mengatakan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, itu kan berarti saya mendengar Rasulullah SAW dalam keadaan sedang berbicara, sedang berkata. Makanya dia lebih cocok ke hal. Jadi pendapat yang kuat bahwa sami'a, pada contoh sami itu Nabi yang sallallahu yaqulu, yaqulunya ini bukan menjadi maf'ul sani, tapi jadi apa? Hal. Jadi hal. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Pertanyaan. Zona dan saudara-saudaranya. Jelas ya? Baik, kita tutup dulu untuk pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.